Assalamualaikum semuanya. Pada tahun 1990, Peggy Beckler yang berusia 31 tahun berada di puncak karirnya. Dengan berbekal gelar terapi fisik, dia mendirikan kliniknya sendiri di pantai Newport, California. Peggy sangat bersemangat dengan pekerjaannya. Dia banyak membantu pasien lanjut usia. Pada tahun yang sama, dia bertemu dengan pemain bola voli berusia 24 tahun bernama Eric. Peggy dan Eric sama-sama menyukai olahraga voli. Setahun setelah pertemuan itu, mereka memutuskan untuk menikah. Mereka tinggal bersama di rumah Peggy. Di kliniknya itu, Eric menangani masalah keuangan, sementara Peggy memberikan layanan terapi fisik. Bisnis dengan cepat berkembang, kondisi keuangan membaik. Mereka menikmati kehidupan yang indah di lingkungan yang bagus. Setahun setelah pernikahan itu, Peggy melahirkan seorang putri. Setelah anak kedua lahir, keluarga itu pindah ke rumah mewah yang mereka beli seharga $1 juta. Mereka mempekerjakan 2 pengasuh, satu untuk hari kerja dan satu lagi untuk hari libur. Di rumah indah itu, anak ketiga mereka telah lahir. Itu adalah keluarga besar yang selalu diimpikan Peggy. Pada tanggal 6 Juli 1997, seorang pria bernama Gary Green bersama dengan teman dan keluarganya naik perahu dari Newport ke Pulau Catalina. Di tengah perjalanan, Gary melihat perahu yang berputar-putar di tengah laut. Terlihat seorang pria yang sedang memeluk papan selancar, berjuang di dalam air meminta bantuan. Gary melemparkan pelampung ke arahnya dan meminta bantuan penjaga pantai. Ketika penjaga pantai datang, mereka melihat perahu itu berputar-putar. Fenomena itu disebut sebagai The Circle of Death. Itu terjadi ketika orang yang mengendalikan perahu melepaskan kemudi dalam keadaan mesin hidup dan baling-baling masih berputar. Hal itu menyebabkan perahu berbelok tajam dan terus berputar membentuk lingkaran. Tapi penjaga pantai bisa menghentikan perahu dan menarik pria itu dari air. Mereka membawanya kembali ke pelabuhan. Pria itu kedinginan, panik, dan menangis. Pria itu adalah Eric. Eric mengatakan bahwa Peggy istrinya telah tenggelam. Eric tidak dapat menolongnya karena panik. Operasi penyelamatan Peggy segera dimulai. Saat itu sudah 2 jam dari Eric diselamatkan. Eric mengatakan bahwa Peggy mungkin masih bisa diselamatkan karena Peggy adalah perenang yang luar biasa. Di usia dini, Peggy menderita skoliosis dan harus memakai penyangga punggung. Dia hanya diperbolehkan melepasnya saat berenang, jadi Peggy menghabiskan banyak waktu di air. Eric menjelaskan pada penjaga pantai bahwa dia dan Peggy sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Pada pagi harinya, Eric membangunkan Peggy dan mengajaknya ke pantai untuk sebuah kejutan. Setelah sampai, Eric menyewa speedboat dengan mesin cc tinggi tapi mudah untuk dikendalikan. Pasangan itu awalnya berencana untuk berenang di pelabuhan, tapi merubah rute ke tengah laut untuk bersenang-senang. Bagi pasangan yang tidak punya pengalaman naik perahu, sebenarnya itu cukup berlebihan, tapi mereka bersenang-senang. Mereka makan dan minum koktail, bahkan mereka bercinta di atas perahu. Setelah itu, mereka memutuskan untuk kembali. Peggy duduk di kursi pengemudi, sementara Eric berbaring di papan selancar yang terikat dengan perahu. Saat mereka mendekati pelabuhan, perahu dihantam oleh ombak yang tinggi. Ombak itu menenggelamkan Eric. Ketika dia muncul ke permukaan, Peggy sudah tidak ada di atas perahu. Perahu itu terus berputar-putar sehingga mustahil untuk mendekat. Dia juga tidak bisa berenang menjauh karena dia masih berharap melihat Peggy di permukaan air. Tapi petugas pantai sedikit bingung dengan pernyataan Eric karena cuaca hari itu cerah, tidak ada ombak dan hanya angin sepoi-sepoi. Penjaga pantai mengatakan itu pada Eric, tapi dia tetap pada ceritanya. Para detektif juga tidak membantah meskipun tidak ada laporan ombak besar pada hari itu, karena mereka juga bisa salah. Lautan tidak dapat diprediksi, bahkan dalam cuaca tenang sekalipun. Banyak faktor seperti angin, pasang surut air laut juga dapat membentuk ombak yang tidak terduga. Berjam-jam berlalu hingga malam hari. Helikopter dan perahu penjaga pantai terus mencari Peggy. Bahkan angkatan laut juga bergabung dalam pencarian itu. Peggy dicari tanpa henti selama beberapa hari. Tapi pada akhirnya, keputusan sulit dibuat untuk mengakhiri pencarian. Penjaga pantai fokus memeriksa perahu. Mereka memastikan tidak ada masalah mekanis yang dapat menyebabkan kecelakaan itu.
Kemudian mereka mencoba menciptakan kembali situasi yang dialami pasangan itu. Semua percobaan menunjukkan tidak peduli seberapa kuat perahu itu terguncang, orang yang mengemudikannya seharusnya jatuh ke dalam perahu, bukan ke dalam air. Ada detail aneh lainnya. Kacamata hitam ditemukan di dekat kemudi. Jika Peggy memang tersapu ombak, kacamata itu seharusnya juga terjatuh ke laut bersama dengan barang-barang lainnya. Ketika kecurigaan berkembang, ahli forensik lalu memeriksa kapal tersebut. Ditemukan noda kecil yang tampak seperti darah. Jumlahnya terlalu kecil untuk menentukan DNA atau golongan darah. Mereka bahkan tidak dapat memastikan apakah itu darah manusia atau ikan. Detektif menanyai Eric tentang penemuan itu. Eric menjelaskan bahwa istrinya saat itu sedang menstruasi, dan karena mereka berhubungan intim di perahu, mungkin saja itu adalah darah istrinya. Penjelasan yang masuk akal. Saat perahu itu diberi luminol, sebuah cairan untuk mendeteksi jejak darah, detektif menemukan genangan darah yang telah dibersihkan. Sayangnya, tidak mungkin untuk menentukan kapan darah itu muncul atau siapa yang membersihkannya. Selain itu, Eric tampak sangat putus asa dengan hilangnya Peggy. Tidak ada yang percaya bahwa dia telah membunuh istrinya. Apalagi ada teori lain tentang hilangnya istrinya, bahwa Peggy dan Eric telah menghabiskan terlalu banyak uang. Kondisi keuangan mereka memburuk, tapi saat itu Peggy didekati oleh perusahaan lain yang tertarik untuk membeli kliniknya. Peggy dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dia tidak ingin menjual kliniknya karena itu adalah jerih payahnya. Sedangkan suaminya ingin menyingkirkan semua masalah dengan menjual klinik itu. Setelah menyerah pada bujukannya, Peggy setuju untuk menjual klinik. Tapi untungnya, pembeli klinik itu ingin Peggy dan suaminya tetap tinggal dan terus bekerja di klinik. Itu adalah hal yang bagus bagi mereka, tapi tidak bertahan lama. Karena pemilik baru menemukan bahwa asuransi tidak dibayarkan selama beberapa periode. Pemilik baru lalu memecat mereka berdua. Tapi kehilangan pekerjaan bukanlah hal terburuk untuk Peggy. Kliniknya telah membayar uang asuransi begitu banyak dan harus ada seseorang yang bertanggung jawab. Peggy menghadapi tuduhan penipuan dan penghindaran pajak. Dengan tuduhan itu, Peggy dapat dijatuhi denda yang sangat besar. Peggy mengakui semuanya ke Ibu Eric. Itulah sebabnya Ibu Eric yakin bahwa Peggy telah menghilangkan dirinya sendiri. Dia percaya karena Peggy adalah perenang yang kuat. Menurutnya, Peggy telah melompat ke laut, berenang ke pantai, dan kemudian menetap di suatu tempat di Maroko atau Karibia. Linda mengira Peggy akan kembali setelah tuntutannya kadaluarsa. Perilaku Eric tampaknya menegaskan kecurigaan itu, karena Eric berubah ceria setelah beberapa hari hilangnya Peggy. Eric lalu mengirim ketiga anak kecil mereka untuk tinggal bersama orang tua Peggy dan memberikan hak asuh penuh. Tapi jika kalian mengira bahwa Eric akan mencoba menghilang dan bergabung dengan Peggy, kalian salah. Hanya 3 bulan setelah istrinya menghilang, Eric sudah berkencan dengan wanita baru bernama Tina. Tina adalah seorang model dan aktris di acara TV. Pertemuan itu terjadi ketika Eric memutuskan untuk jadi seorang desainer. Dia membutuhkan seorang model untuk menarik perhatian, dan teman fotografer merekomendasikan Tina. Keduanya langsung cocok. Ketika Tina bertemu Eric, dia sedang berjuang dengan ekonominya. Rumahnya gelap karena tagihan listrik belum dibayar. Walaupun dia adalah seorang model, tapi tidak ada yang dapat menjamin ekonominya. Lalu tawaran pekerjaan dari Eric datang pada waktu yang tepat. Di matanya, Eric tampak seperti pahlawan, seorang pengusaha muda yang sukses dan sopan. Sehingga ketika Eric mengundangnya untuk datang ke rumah Eric, Tina setuju. Rumah Eric sangat mewah dengan pemandangan laut dari setiap jendela. Hampir setiap dinding dipenuhi foto keluarga. Banyak di antaranya adalah foto Peggy. Eric tidak menyembunyikan apapun dari Tina. Dia tampak seperti pangeran yang sempurna. Sehingga ketika polisi menghubungi Tina agar memberikan informasi apapun tentang hilangnya Peggy, Tina tidak mempercayainya. Eric dan Tina lalu tinggal bersama. Tapi para detektif meninggalkan nomor telepon mereka dengan percaya bahwa setelah pesona awal hilang, Tina akan menelpon mereka. Dan mereka benar. Setelah 1 tahun, bisnis Eric gagal dan dia sangat kekurangan uang untuk mempertahankan gaya hidupnya. Dia kehilangan rumahnya. Dia dan Tina pindah ke apartemen sederhana.
Dia juga mencoba bermain pasar saham, tapi tidak berjalan baik. Hubungan mereka memburuk. Mereka sering bertengkar, berdamai, dan bertengkar lagi. Pada tahun 1999, 2 tahun setelah hilangnya Peggy, Tina dan Eric bertengkar dengan keras sehingga para tetangga menghubungi polisi. Ketika polisi tiba, Eric tidak ada di apartemen dan Tina menyerahkan kartu nama milik detektif yang dulu diberikan pada Tina. Dia memberitahu semuanya bahwa awalnya Tina percaya dengan semua yang Eric ceritakan, tapi sekarang dia yakin Eric telah membunuh istrinya. Tina bercerita bahwa beberapa minggu sebelumnya, dia dan Eric sedang menonton acara TV lama yang menampilkan berita tentang hilangnya Peggy. Eric lalu mengakui bahwa saat itu dia melihat istrinya jatuh ke air, tapi Eric tidak bisa berenang ke arahnya. Tina bertanya, "Kamu tidak bisa atau tidak mau?" Eric menjawab, "Aku tidak bisa, atau mungkin tidak mau." Tina mulai mendapatkan perasaan buruk. Dia memutuskan untuk bicara hal lain. Beberapa minggu kemudian, Tina dan Eric sedang bersantai di sebuah klub di mana mereka menggunakan narkoba. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka berbaring di tempat tidur. Saat itu Tina tiba-tiba mengatakan, "Ya Tuhan, kamu memukul kepalanya." Eric lalu kaget dan duduk. Eric bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Tina mengatakan bahwa dia hanya menebak. Tina memaksa Eric untuk mengakui semuanya. Eric lalu mengatakan bahwa sehari sebelum naik perahu, dia telah menyiapkan kantong sampah, dumbbell, dan semua yang diperlukan untuk menghabisi Peggy. Eric memberitahu bahwa itu adalah kejutan, sehingga Peggy bahkan tidak melihat ke dalam tas. Mereka pergi ke tengah laut. Peggy saat itu sedang berbaring berjemur. Eric lalu mendekati dari belakang dan memukul kepala Peggy dengan keras. Kemudian Eric menekuk tubuh istrinya, mengikat pergelangan kaki, tangan dan lehernya, menaruhnya ke dalam kantong sampah dan membuangnya ke dalam air dengan pemberat dumbbell 30 kg. Setelah itu, Eric membuat alibinya. Itu berarti helikopter dan penjaga pantai mencari Peggy di tempat yang salah. Tina menceritakan semua itu kepada polisi, tapi hanya dengan kata-katanya saja. Tidak cukup bahkan untuk menangkap Eric, karena Tina bisa saja membuat tuduhan palsu. Tapi itu bukan pertama kalinya para detektif mendengar tuduhan serupa. Mereka juga mendengar hal yang sama dari sahabat Eric yang bernama Kobe Laker beberapa bulan setelah insiden itu. Kobe melapor ke polisi bersama pengacaranya. Kobe mengatakan pada polisi bahwa sebenarnya Eric sudah muak dengan istrinya. Eric menganggap Peggy terlalu mengendalikannya dan membawa beban baru, yaitu anak-anaknya dan bisnis kliniknya. Padahal Eric hanya ingin bermain voli dengan teman-temannya. Eric tidak ingin hidup dikekang dengan semua hal yang dia anggap sebagai beban, dan Eric berencana membunuh Peggy. Kobe bertanya pada Eric dengan cara apa dia akan membunuh istrinya. Saat itu Eric mempertimbangkan untuk membawanya ke laut dan membuangnya ke dalam air dalam tong atau sesuatu yang serupa. Kobe tidak pernah mengatakan itu sebelumnya karena takut. Berkat kesaksian Kobe, polisi secara resmi menyatakan kasus itu sebagai pembunuhan. Tapi tanpa bukti fisik termasuk tubuh korban, mereka perlu membuat Eric mengaku walaupun dalam sebuah rekaman. Kobe setuju untuk memakai alat perekam dan bertemu dengan Eric. Tapi dia tidak bisa membuat Eric terbuka. Eric tetap tenang dan bersikeras bahwa Peggy memang mengalami kecelakaan. Sebenarnya polisi juga tidak percaya bahwa Peggy telah memalsukan kematiannya untuk menghindari tuduhan penipuan. Karena pada kenyataannya, Peggy hanya akan menghadapi denda uang yang bisa dicicil, bukan hukuman penjara. Oleh karena itu, detektif sekarang menyarankan agar Tina mengajak Eric bicara untuk mengakui pembunuhannya dan merekamnya. Dan Tina setuju. Pada tanggal 29 Oktober 1999, detektif memasang alat pendengar di punggung Tina dan satu lagi di tasnya. Tina dan Eric bertemu di sebuah restoran. Di sana juga ada detektif, baik di dalam restoran ataupun di tempat parkir. Dalam kegugupan, Tina minum 2 gelas koktail. Setelah itu dia mengatakan pada Eric bahwa polisi mendatanginya untuk menanyakan tentang hilangnya Peggy, sehingga mereka harus menyatukan pendapat tentang jawaban jika ditanya detektif. Tapi Eric hanya menjawab, "Saat itu aku tidak berada di perahu. Itu saja yang perlu kamu jawab."
Belum. Jawaban itu tidak memuaskan Tina, sehingga dia bertanya lagi, "Bagaimana cerita awalnya? Kenapa kamu tidak menceraikan istrimu saja?" Erik menjawab bahwa dia akan kehilangan uang karena perceraian dan tidak akan pernah melihat anak-anaknya lagi. Tapi Tina tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa begitu Peggy menghilang, Erik telah memberikan hak asuh anak-anaknya kepada orang tua Peggy. Tina menekan pertanyaan tentang hak asuh anaknya, tapi Erik terus mengatakan bahwa dia sangat mencintai anak-anaknya. Tapi rekaman itu sudah cukup untuk menangkap Erik. Para detektif memang tidak mendengar pengakuan darinya, dan Erik minta pengacara. Tapi ketika detektif menggeledah rumahnya, mereka menemukan rak dumbbell dan ada 2 dumbbell yang hilang. Beratnya sama-sama 15 kg, dan itu mengkonfirmasi pernyataan Tina bahwa Erik mengatakan telah menenggelamkan tubuh Peggy dengan dumbbell seberat 30 kg. Itu adalah kejahatan yang unik karena jaksa penuntut tidak memiliki bukti fisik kejahatan atau bukti bahwa Peggy sudah mati. Di persidangan, Erik mengatakan bahwa rekaman suaranya itu memang asli, tapi dia telah berbohong pada Tina. Erik mengatakan itu agar Tina menganggap Erik keren. Menurut Erik, Tina menyukai laki-laki nakal, dan Erik mencoba menciptakan citra tersebut. Tapi jaksa telah mempersiapkan semua bukti tidak langsung, serta motif pembunuhan itu. Di dalam persidangan itu terbukti bahwa Peggy telah mengasuransikan dirinya sejumlah $2,5 juta. 3 bulan sebelum hilangnya Peggy, Erik menelpon kakaknya untuk menanyakan tentang uang asuransi jika sesuatu terjadi pada istrinya. Yang menarik, 1,5 bulan sebelum kematiannya, Peggy mengubah dan menghilangkan Erik dalam daftar penerima asuransi, dan seluruh uangnya hanya boleh dicairkan kepada anak-anaknya. Hal itu menunjukkan betapa kecilnya rasa percaya Peggy pada Erik di hari-hari terakhirnya. Pada tanggal 1 Februari 2001, Erik dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kasus ini memberikan wawasan pada kita bahwa di suatu tempat di belahan lain memang ada pria sebangsat itu. Sebenarnya polisi tidak punya bukti, tapi karena lidah Erik yang panjang menyebabkan dia harus menghabiskan seluruh hidupnya di penjara daripada bermain voli di pantai. Tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.